warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berlima akan Waalaikumsalam. menjelaskan tentang pengujian algoritma kami, yaitu algoritma tentang CNN, Random Forest, dan SVM. Sebelum kita memulainya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya dulu. Dimulai dari saya, yaitu Aidil Irwansyah, dan rekan-rekan saya ada Aldi Ansyah, M. Ridwan Saputra, Laki Arya Bagaskara, dan Yudhistira. Selanjutnya kita akan ke materinya. Silakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanam daun singkong dulu ya. Pertama kita akan ke tanamannya dulu. Tanaman daun singkong merupakan salah satu komoditas penting yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Namun, produktivitas tanaman singkong dapat menurun akibat penyakit pada daun tersebut seperti bacterial blight, brown streak disease, dan mosaic disease. Untuk melakukan identifikasi tersebut, kalau secara manual itu sangat sulit sekali. Makanya dikembangkanlah sebuah teknologi machine learning, yaitu dengan memungkinkan identifikasi penyakit dilakukan secara otomatis melalui pengolahan citra. Pada penelitian ini digunakan algoritma convolutional neural network atau disingkat CNN, random forest, dan support vector machine atau SVM untuk melakukan klasifikasi penyakit daun singkong berdasarkan citra sehingga dapat membantu deteksi penyakit secara lebih cepat dan akurat. Ya. Nah, di sini bagaimana cara kita menentukan yang sehat dan yang sakit? Pertama yaitu penentuan kondisi daun dilakukan berdasarkan citra yang terdapat pada dataset. Yang kedua, data sehat memiliki warna dan bentuk yang normal tanpa adanya bercak atau perubahan warna. Yang ketiga, daun sakit menunjukkan adanya gejala seperti bercak, perubahan warna, atau pola yang tidak normal pada permukaan daun. Yang keempat yaitu dengan model CNN, random forest, dan SVM dilatih menggunakan gambar yang telah diberi label. Ini untuk mengenali perbedaan antara yang sehat dan yang terinfeksi penyakit. Selanjutnya, nah di sini saya akan membahas itu mengapa kami menggunakan algoritma CNN, random forest, dan SVM. Yang pertama, CNN mengenali pola pada gambar secara otomatis dan memiliki akurasi tinggi untuk klasifikasi citra. Yang kedua, random forest, yaitu stabil, cepat, dan mampu mengurangi overfitting. Yang ketiga, SVM, yaitu efektif untuk klasifikasi dan mampu memisahkan data dengan baik. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu membandingkan dari ketiga algoritma itu performanya untuk memperoleh model yang terbaik dalam klasifikasi penyakit pada daun tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya mengenai tiga algoritma berikut yaitu CNN, SVM, dan random forest. Silakan. Ini ada bagian konvolusional neural network atau CNN. Yang pertama algoritma deep learning, pengolahan citra, yang kedua mengenali pola dan fitur secara otomatis. Yang ketiga digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit pada daun singkong. Di sini ada contoh kode Python pengolahan gambar. Selanjutnya ini convolutional neural network atau CNN. Model CNN ini menggunakan 3 lapisan konvolusi dengan 32, 64, dan 128 filter untuk mengekstraksi fitur dari citra daun singkong berukuran 224 kali 224 pixel. Setiap lapisan konvolusi diikuti oleh max pooling 2D untuk mengurangi dimensi data. Hasil ekstraksi fitur kemudian diubah menjadi bentuk subdimensi menggunakan pattern dan diproses oleh lapisan dense sebanyak 256 neuron.
Untuk mengurangi overfitting, digunakan dropout sebesar 0,5 lapisan output menggunakan 4 neuron. Dengan fungsi aktivasi softmax untuk mengklasifikasikan citra ke dalam 4 kelas. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical loss entropy. Dia dilatih selama 20 epochs menggunakan data training dan data validasi. Lalu ini contoh validasi CNN yang sudah diolah datanya sebanyak 20 epochs. Terus selanjutnya CNN, kode ini digunakan untuk menampilkan grafik akurasi dan loss selama proses pelatihan model CNN. Grafik pertama menunjukkan perbandingan nilai akurasi data training dan validasi pada setiap epoch. Sedangkan grafik kedua menampilkan perbandingan nilai loss, training, dan validation. Visualisasi ini digunakan untuk mengevaluasi performa model serta mendeteksi kemungkinan terjadinya overfitting atau underfitting selama proses pelatihan. Lalu selanjutnya, ini juga proses pengolahan data daun singkong juga. Kode ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data validasi menggunakan model CNN yang telah dilatih. Kemudian menampilkan klasifikasi report, fungsi predik, menghasilkan probabilitas untuk kelas. Lalu argmax digunakan untuk menentukan kelas dan dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Selanjutnya, fungsi klasifikasi report menghitung dan menampilkan nilai precision, recall, F1 score, and akurasi untuk setiap kelas penyakit Down syndrome. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra pada masing-masing kelas. Lalu di sini ada contoh kodenya lagi yang sudah diolah. Lalu di sebelah kanan ada matriks. Selanjutnya kode ini digunakan untuk membuat confusion matrix sebagai evaluasi performa model CNN. Validasi terlebih dahulu diprediksi menggunakan model CNN. Kemudian hasil prediksi dan label asli dibandingkan menggunakan fungsi confusion matrix. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk heat map menggunakan Seaborn, sehingga jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas dapat terlihat dengan jelas. Confusion matrix membantu menganalisis kemampuan model dalam membedakan masing-masing kelas penyakit Down syndrome serta mengidentifikasi kelas yang sering mengalami kesalahan klasifikasi. Lalu sekarang ada support vector machine, yaitu yang disingkat sebagai SVM. Yang pertama, algoritma klarifikasi yang memisahkan data dengan batas hyperplane terbaik. Yang kedua, efektif untuk membedakan kelas yang berbeda. Yang ketiga, memiliki performa yang baik pada data klasifikasi. Nah, di sini ada kode support vector machine, yaitu SVM. Kode ini menggunakan MobileNet V2 sebagai fitur extra core untuk mengambil fitur penting dari citra daun singkong. Kemudian fitur tersebut digunakan sebagai input untuk algoritma support vector machine. Model MobileNet V2 dimuat dengan bobot bawaan ImageNet tanpa lapisan klasifikasi akhir, yaitu include top sama dengan false, dan menggunakan metode polling rata-rata, polling sama dengan AVG, untuk menghasilkan vektor fitur. Selanjutnya, fitur dari data training dan data validasi diekstraksi menggunakan fungsi predict. Setelah proses ekstraksi selesai, model SVM
dengan kernel radial basis function dilatih menggunakan data training, yaitu X train dan Y train. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk melakukan prediksi pada data validasi X test, sehingga dapat dievaluasi performanya menggunakan metrik klasifikasi seperti accuracy, precision, recall, V1 score, dan confuse matrix. Nah, di sini yaitu ada kode. Kode ini digunakan untuk melakukan 5-fold cross validation pada model SPM guna mengukur performa dan kestabilan model. Fungsi cross-val score membagi data training menjadi 5 bagian. Kemudian model SPM dilatih dan diuji secara bergantian pada setiap fold menggunakan metrik accuracy. Nilai akurasi dari masing-masing fold disimpan dalam variabel SPM scores. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya menggunakan NP-min. Hasil ini digunakan untuk mengetahui kemampuan generalisasi model SPM terhadap data yang berbeda. Nah, di sini juga ada sebuah kode. Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan classification report dari model SPM. Fungsi classification report membandingkan label asli, yaitu Y-test, dengan hasil prediksi model SPM, yaitu SPM-pred, untuk menghitung nilai precision, recall, F1 score, dan accuracy pada setiap kelas penyakit daun singkong. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasi setiap kelas serta mengukur performa keseluruhan model SPM. Nah, di sini juga ada kode dan hasilnya. Kode ini digunakan untuk membuat conversion matrix dari hasil predik model SPM. Fungsi conversion matrix membandingkan label asli, yaitu Y-test, dengan hasil prediksi model SPM-pred untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Hasil conversion matrix kemudian divisualisasikan dalam bentuk heat map menggunakan library Chevron, sehingga memudahkan analisis performa model. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi kelas yang sering diprediksi dengan benar maupun kelas yang sering mengalami kesalahan klasifikasi. Kode ini digunakan untuk membuat conversion matrix dari hasil predik model SPM. Fungsi conversion matrix digunakan untuk membandingkan label asli Y-test dengan hasil predik SPM-pred. Hasil perbandingan tersebut kemudian divisualisasikan dalam heat map menggunakan library Sandboard. Setiap nilai pada matrik menunjukkan jumlah data yang diprediksi pada kelas tertentu. Visualisasi ini membantu dalam menganalisis tingkat ketetapan model SPM serta mengetahui kelas-kelas yang sering mengalami kesalahan klasifikasi. Lalu selanjutnya ada random forest. Random forest adalah algoritma yang terdiri dari banyak pohon keputusan, decision tree. Yang kedua, menghasilkan prediksi berdasarkan suara terbanyak dari setiap pohon. Yang ketiga, memiliki akurasi tinggi dan mengurangi resiko overfitting. Dan lalu selanjutnya di sini ada kode. Kode ini digunakan untuk membangun dan melatih model random forest menggunakan fitur citra yang telah diekstraksi sebelumnya oleh Mobile Net V2. Model ini random forest dibuat dengan 200 pohon keputusan dengan kode N estimator sama dengan 200 dan nilai random state sama dengan 42 untuk memastikan hasil yang konsisten pada setiap proses pelatihan. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training, yaitu X-train dan Y-train,
melalui fungsi PIT. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi kelas pada data validasi X-test menggunakan fungsi predict. Hasil tersebut kemudian dapat dievaluasi menggunakan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Lalu selanjutnya juga ada sebuah kode validation accuracy tiap port. Kode ini digunakan untuk melakukan cross validation pada model random forest guna mengukur kestabilan dan kemampuan model dalam melakukan klasifikasi. Fungsi cross-val score membagi data training menjadi 5 bagian, CP sama dengan 5. Kemudian model dilatih dan diuji secara bergantian pada setiap port menggunakan metrik akurasi. Nilai akurasi dari setiap port disimpan dalam variabel rf_scores. Kemudian dihitung rata-ratanya menggunakan NVMin. Hasil ini digunakan untuk mengetahui performa rata-rata model random forest pada data yang berbeda serta mengevaluasi tingkat generalisasi model. Lalu kode ini digunakan untuk menampilkan classification report dari model random forest. Fungsi classification report membandingkan label ASI Y-test dengan hasil prediksi model IRF-RED dan menghitung nilai precision, recall, F1 score, serta akurasi untuk setiap kelas penyakit Down singkong. Hasil ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam mengklasifikasikan setiap kelas serta menilai performa keseluruhan model random forest. Lalu kode ini digunakan untuk confusion matrix dari hasil prediksi model random forest. Fungsi confusion matrix membandingkan label asli Y-test dengan hasil prediksi model IRF-RED untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelas. Hasilnya kemudian divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan library Seaborn serta pola kesalahan klasifikasi dapat terlihat dengan jelas. Confusion matrix ini juga digunakan untuk menganalisis performa model random forest dalam membedakan setiap kelas penyakit Down singkong. Nah, di sini kesimpulan yang telah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan di sini, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma convolutional neural network atau CNN, support vector machine atau SVM, dan random forest untuk mengklasifikasikan penyakit pada daun singkong berdasarkan citra. Ketiga algoritma mampu melakukan proses klasifikasi dengan baik, sehingga dapat membantu mendeteksi kondisi daun secara lebih cepat dan akurat, serta menjadi dasar dalam menentukan metode dengan performa terbaik. Nah, di sini ada hasilnya. Perbandingan akurasi ini akan disampaikan oleh kawan saya Aidil. Persilahkan. Nah, di sini itu hasil dari ketiga algoritma tersebut bisa dilihat. Kode di paling kiri ini adalah kode yang sebelum-sebelumnya itu akan melakukan perbandingan, dan yang kanan itu adalah hasilnya. Dari hasilnya sendiri dapat dilihat urutan ketiga adalah SVM dengan total 0,2817, yang kedua adalah random forest 0, atau bisa 0,2950, dan yang pertama adalah CNN 0,707020. Dan untuk yang terbaiknya adalah CNN dalam mengklasifikasikan yang mana yang sehat dan mana yang sakit pada daun singkong. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.